Selamat datang di Story Line. Kita jumpa lagi dalam kisah tikungan Kali Jambe yang menyeramkan. Tonton sampai habis dan temukan jawabannya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah misteri dan horor yang lebih mencekam. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan. Di tengah kabut yang turun pekat pada malam Jumat Kliwon, suara cangkul menghantam tanah basah di pemakaman Kali Jambe. Jatmiko, lelaki tua berusia 64 tahun, menggali makam dengan tangan yang sudah kapalan oleh tahun-tahun kerja sebagai penggali kubur. Malam itu berbeda. Tak ada yang meninggal. Tapi seorang pria muda bernama Darman datang siang tadi membawa sejumlah uang dan memohon agar Jatmiko menggali satu liang. Tolong gali malam ini juga, besok sudah dipakai, katanya tanpa menjelaskan untuk siapa. Meski curiga, Jatmiko tak bertanya lebih jauh, uangnya terlalu besar untuk ditolak. Tapi hatinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang salah sejak cangkul pertama menghantam tanah. Saat menggali lebih dalam, Jatmiko mencium bau anyir bercampur tanah yang sangat menyengat. Bukan bau mayat, tapi seperti darah lama yang ditanam di dalam bumi. Ia berhenti sejenak, menyalakan rokok kreteknya, dan melihat ke sekitar. Kuburan itu kosong, tapi hawa dingin menusuk tulang belakangnya. Daun-daun terbesi bergoyang meski angin tak berhembus. Di kejauhan, terdengar sayup-sayup bunyi gamelan. Lirih, namun cukup jelas. Jatmiko menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Ia mencoba menenangkan diri. Pikiranku aja, gumamnya, lalu melanjutkan menggali. Namun ketika cangkulnya menyentuh sesuatu yang keras, ia mengira itu batu. Ia korek dengan tangan, dan terkejut bukan main saat melihat sebuah kotak kayu tua terkubur di dalam. Kotak itu dilapisi kain kafan yang masih utuh, namun sudah kecoklatan dan berbau busuk. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Jatmiko membuka kotak itu, dan matanya langsung membelalak. Di dalamnya ada kepala kambing hitam yang telah dikeringkan, bersama beberapa rambut manusia yang dikepang dengan benang merah. Kotak itu juga berisi tulisan aksara Jawa kuno yang terbakar sebagian, seolah-olah disengaja untuk tidak bisa dibaca. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah makam yang sedang digali, meniup abu rokok Jatmiko hingga padam. Langit malam yang sebelumnya gelap mendadak bergemuruh, meski tak ada tanda hujan. Daun-daun beterbangan, dan suara gamelan terdengar lebih nyaring, seolah mendekat. Jatmiko buru-buru menutup kotak itu, tapi saat ia melirik kembali ke liang, tanah di sekitarnya mulai bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. Ia mundur beberapa langkah, jatuh terduduk, dan teriakannya tertahan di tenggorokan. Tanah itu berdenyut pelan seperti napas makhluk hidup. Jatmiko lari meninggalkan makam malam itu tanpa menutup liang. Di belakangnya, suara gamelan makin keras, diselingi bisikan-bisikan yang tak dimengerti. Ia tak sadar, darah menetes dari telapak tangannya yang terluka akibat menyentuh kotak. Tapi yang lebih menyeramkan, luka itu tak berhenti mengucur. Sejak malam itu, ia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, namun pikirannya tak pernah tenang. Dan esok paginya, kabar menggemparkan tersebar di desa. Darman, pria yang memesan makam itu, ditemukan tewas tergantung di rumahnya. Anehnya, liang yang digali Jatmiko malam itu sudah tertutup rapi, seolah ada yang menguburkan mayatnya sebelum pagi tiba. Pagi harinya, Jatmiko duduk di beranda rumah kayunya yang reot, mencoba membalut luka di tangannya. Namun meski sudah diolesi obat merah dan dibalut kain, darah tetap merembes keluar. Anehnya, ia tak merasakan nyeri sedikit pun. Ia menatap tangannya, kulitnya tampak lebih pucat dari biasanya. Ini bukan luka biasa, pikirnya. Sejenak, ia teringat pada kotak kepala kambing dan rambut manusia yang ia temukan tadi malam. Rasa gelisah makin menjadi-jadi. Ia mencoba mengingat mimpi semalam, tapi semuanya buram. Hanya samar suara gamelan dan sosok bayangan tinggi besar yang berdiri di ujung pematang sawah. Desa Kali Jambe pagi itu diguncang kabar mengejutkan. Darman ditemukan meninggal tergantung di dapur rumahnya, dengan lidah terjulur dan mata membelalak. Yang membuat warga ketakutan adalah adanya darah segar yang menetes dari kakinya, padahal tubuhnya telah kaku. Lebih aneh lagi, seorang warga bersaksi melihat Darman masih hidup dini hari tadi, berjalan ke arah kuburan dengan mata kosong. Kabar ini menyebar cepat, dan warga mulai mengaitkannya dengan pesugihan. Nama Jatmiko ikut terseret karena diketahui menggali kubur untuk Darman malam sebelumnya. Beberapa orang mulai memandangnya dengan tatapan curiga. Malamnya, Jatmiko mencoba tidur lebih awal, namun tubuhnya panas dingin. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat gambaran mayat yang berdiri di atas kubur sambil tersenyum.
Dalam tidurnya yang tidak tenang, ia terbangun mendadak pukul 3 pagi karena mendengar ketukan pelan di pintu. Ia ragu, tapi suara itu terus berulang. 3 ketukan, berhenti, lalu 3 ketukan lagi. Dengan jantung berdebar, ia mengintip dari celah dinding. Tak ada siapapun. Namun tepat di depan pintu rumahnya, terlihat jejak kaki berlumpur mengarah ke dalam, dan jejak itu masih basah. Jatmiko membuka pintu perlahan. Angin malam langsung menyergap tubuh tuanya. Ia menyalakan senter dan mengikuti jejak kaki itu yang mengarah ke halaman belakang, dekat sumur tua. Ketika cahaya senternya mengarah ke bawah sumur, ia mendengar suara perempuan tertawa lirih, seperti sedang mengejek. Lalu muncul suara gamelan dari kejauhan, lagi-lagi lirih tapi kini disertai suara gong besar yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Ia mundur perlahan, tapi kakinya terpeleset dan hampir jatuh ke dalam sumur. Saat itulah ia melihatnya, bayangan hitam tinggi besar berdiri di seberang, menatapnya tanpa wajah. Jatmiko kembali masuk rumah dengan tubuh gemetar. Ia mengunci semua pintu dan jendela, lalu bersembunyi di bawah meja dengan senter yang mulai redup. Dalam kegelapan, ia mendengar bisikan-bisikan di langit-langit rumah. "Kubur yang kau buka, belum selesai," suara itu berbisik. Lalu terdengar suara tanah yang digali, seperti seseorang sedang mengeruk dari dalam rumah. Jatmiko menutup telinganya, namun suara itu semakin keras. Ia tahu, ini bukan mimpi. Sesuatu telah terbuka, dan tidak akan berhenti sebelum darah kembali tertumpah. Pagi harinya, Jatmiko tidak keluar rumah. Wajahnya pucat dan kantung matanya menghitam. Beberapa warga berdatangan, termasuk kepala dusun, Pak Surono, untuk menanyakan kabar. Tapi pintu rumah tetap tertutup rapat. Di luar, gosip makin liar. Ada yang bilang Jatmiko kerasukan, ada pula yang menyebut ia telah bersekutu dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekuatan pesugihan. Tak sedikit warga mengaitkan kematian Darman dengan kutukan kubur yang dibuka sebelum waktunya. Kuburan itu memang aneh, kata Pak Bejo, seorang warga senior. Sudah sejak lama dikabarkan ada jin penunggu yang tak suka jika diganggu. Di malam hari, Jatmiko akhirnya memberanikan diri keluar rumah. Ia membawa cangkul dan lampu minyak, berjalan pelan menuju makam Darman. Suasana terasa tegang, apalagi saat angin malam berhembus membuat suara dedaunan terdengar seperti bisikan. Sampai di sana, ia terkesiap. Tanah kuburan Darman tampak tergali sedikit, seperti ada yang mencoba keluar dari dalam. Batu nisan terguling, dan di atas gundukan tanah, ada rambut manusia terburai seperti baru saja ditarik paksa dari liang lahat. Aroma anyir darah menyengat. Tangan Jatmiko gemetar, namun ia tahu ia tak bisa lari dari ini. Saat ia menyentuhkan cangkul ke tanah itu tiba-tiba berdenyut, seolah bernyawa. Jatmiko terlonjak mundur. Dari dalam lubang yang terbuka perlahan, muncul tangan kurus pucat dengan kuku yang panjang dan kotor. Ia membeku, tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak. Tangan itu merayap keluar, lalu disusul kepala Darman, matanya melotot, mulutnya robek ke samping, dan kulitnya mengelupas seperti daging busuk. Mayat itu menggeram rendah, lalu berkata dengan suara parau, "Kuburku belum tenang, kau yang membangunkanku, kini ikutlah bersamaku." Jatmiko menjerit dan menjatuhkan cangkul, lari tunggang langgang menuju arah desa. Namun entah kenapa, jalannya terasa seperti labirin. Pohon-pohon bergeser, jalan berubah arah, dan ia kembali ke makam Darman tanpa bisa menghindar. Darman yang telah menjadi makhluk setengah hidup itu berdiri di sana menunggu. Tapi kini ia tidak sendiri. Di belakangnya muncul beberapa sosok lain, mayat-mayat berlumuran tanah dengan wajah rusak dan tubuh setengah hancur. Semua mayat itu menatap Jatmiko, seakan menyalahkannya karena mengusik tempat peristirahatan terakhir mereka. Dalam putus asa, Jatmiko jatuh berlutut dan memohon ampun, menangis tersedu-sedu. "Aku hanya menggali karena tugasku, bukan kehendakku." Tapi para sosok itu tak peduli. Dari kejauhan, terdengar lagi suara gamelan lirih, semakin lama semakin keras, seolah mengiringi ritual dari alam kematian. Darman mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Jatmiko. Tiba-tiba tanah di sekitar Jatmiko merekah dan menarik kakinya masuk perlahan. Ia berteriak sekuat tenaga. Namun tak ada satupun warga yang mendengar. Malam itu, desa Kalijambe kembali kehilangan satu jiwa. Dan kuburan Darman kembali utuh seperti tak pernah terusik. Pagi hari di Kalijambe mendadak ricuh. Seorang warga menemukan cangkul Jatmiko tergeletak di dekat makam Darman, namun tak ada tanda-tanda keberadaan Jatmiko.
Warga pun berkumpul, dan kegelisahan menyebar cepat seperti penyakit. Pak Surono memutuskan untuk memeriksa area makam bersama beberapa warga. Saat mereka sampai di sana, suasana terasa dingin dan mencekam. Salah satu pemuda, Tono, mengaku mendengar suara gamelan lirih dari bawah tanah. Semua langsung terdiam. "Jangan bercanda, Ton," kata Pak Bejo. Tapi Tono bersumpah bahwa suara itu nyata, terdengar seperti gamelan Jawa yang mengiringi prosesi sakral. Hening pun membungkus mereka, hanya suara dedaunan yang berbisik dan desir angin yang membawa hawa kematian. Mereka menggali sedikit bagian makam dengan waspada, namun tak menemukan apapun. Tanahnya keras dan kering seperti tak pernah dibuka. Tak ada jejak Jatmiko. Tak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya batu nisan yang tergores dalam bentuk simbol aneh. Pak Surono merasa ada yang tak beres. Ia pun menyarankan warga untuk tidak mendekati area pemakaman hingga ada kepastian. Tapi malamnya, suara gamelan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih jelas, dan muncul dari berbagai penjuru desa. Seperti berasal dari perut bumi, mengalun lambat dan menghipnotis siapa saja yang mendengarnya. Warga yang tinggal dekat pemakaman mengaku mendengar suara sinden lirih yang menyanyikan tembang Jawa tua. Malam itu, seorang ibu bernama Embok Sri mengalami kerasukan. Tubuhnya bergetar hebat dan matanya terbalik. Suaranya berubah menjadi berat dan parau. "Mereka belum puas, darah belum cukup," katanya sambil menggigil. Para tetangga panik dan memanggil dukun desa, Mbah Wiro. Saat datang, Mbah Wiro langsung tahu ini bukan gangguan biasa. Ia meletakkan bunga melati dan dupa di dekat tubuh Embok Sri. Tapi begitu dupa dinyalakan, suara gamelan menggema lebih kuat, dan tubuh Embok Sri terangkat dari lantai beberapa sentimeter. Lalu dari mulutnya keluar suara tawa yang tak manusiawi, serak, dalam, dan menggema ke seluruh sudut rumah. Mbah Wiro langsung bersimpuh dan membaca doa-doa penolak bala. Tapi saat ia menyebut nama Darman, tubuh Embok Sri menghentak keras ke lantai. "Jangan sebut nama itu," bentaknya dengan suara ganda. Lalu ia menangis, bukan seperti manusia, tapi seperti jeritan dari lubang kubur yang dalam. Kubur dibuka sebelum waktunya, penggali membangunkan arwah penjaga. Kini mereka menagih jiwa. Kalimat itu keluar pelan tapi jelas, lalu tubuh Embok Sri roboh. Ia pingsan dengan wajah pucat dan kuku menghitam. Semua yang hadir gemetar. Mbah Wiro menatap Pak Surono dan berkata pelan, "Ini sudah lewat batas. Ini bukan lagi soal manusia." Keesokan harinya, sebagian warga memilih pergi dari Kali Jambe. Mereka takut, panik, dan yakin ada kekuatan gaib yang sedang bangkit. Tapi tidak semua bisa pergi. Mereka yang menetap harus menghadapi malam-malam penuh horor. Suara gamelan tak pernah berhenti, selalu datang saat tengah malam, diselingi tawa dan tangisan yang berasal dari arah makam. Bahkan beberapa anak kecil mulai mengigau, mengaku melihat penari tanpa wajah, menari di halaman rumah mereka. Kali Jambe perlahan berubah menjadi desa yang terkutuk, di mana tanahnya haus darah dan arwah para pendendam bangkit dari kubur, menuntut tumbal baru setiap malam. Malam berikutnya, suasana desa semakin mencekam. Udara dingin menusuk tulang meski tidak hujan. Di salah satu rumah, seorang anak kecil bernama Nanda tiba-tiba menjerit keras di tengah tidurnya. Ibunya, Bu Ratmi, langsung berlari menghampiri. Nanda menangis terseduh, tubuhnya menggigil hebat. Saat ditanya, ia hanya mengucap satu kalimat dengan suara pelan, "Ada penari di jendela, dia nggak punya wajah." Kalimat itu membuat darah Bu Ratmi seolah berhenti mengalir. Ia menoleh ke jendela, namun tak melihat apapun kecuali bayangan pohon bergoyang pelan diterpa angin. Tapi ketika ia menutup tirai, ia sempat melihat bayangan samar. Seseorang tengah menari perlahan, tubuh melenggak-lenggok seperti sedang mengiringi gamelan yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang tersiksa. Warga Kali Jambe pun mulai bercerita bahwa sosok penari tanpa wajah mulai menampakkan diri di banyak rumah. Biasanya muncul di jendela atau halaman belakang, menari dalam diam, hanya diiringi suara gamelan lirih yang menyayat hati. Anehnya, sosok itu tidak menyerang. Ia hanya menari, sampai seseorang menatapnya terlalu lama. Konon, siapapun yang menatapnya lebih dari 7 detik akan mengalami mimpi buruk berturut-turut selama 7 malam, dan di akhir malam ke-7, akan ditemukan tewas dengan wajah membiru dan mata terbuka lebar. Korban terakhir adalah seorang pemuda bernama Rudi. Ia ditemukan kaku di kamarnya, matanya menatap ke arah jendela. Di kaca, tertinggal jejak tangan panjang seperti milik penari yang sedang menyentuh kaca dari luar.
Pak Surono dan Mbah Wiro memutuskan untuk melakukan ronda keliling desa tiap malam. Mereka membawa dupa dan air doa untuk mengusir makhluk yang menghantui Kali Jambe. Saat ronda malam pertama, mereka menyusuri jalur menuju pemakaman. Langit mendung tanpa bintang, dan suasana sunyi nyaris seperti kuburan. Di dekat gundukan makam Darman, mereka menemukan sesajen baru, bunga kantil, telur ayam hitam, dan selembar kain batik lusuh berbau anyir. Ini bukan sesajen biasa, kata Mbah Wiro pelan. Ini pemanggil arwah penari, seseorang memanggil mereka kembali dari tanah kematian. Tak jauh dari sana, mereka juga menemukan boneka wayang rusak, setengah terbakar. Mbah Wiro gemetar, karena boneka itu dikenal sebagai penjelmaan makhluk halus di dunia Jawa kuno. Malam itu, mereka juga melihat dengan mata kepala sendiri, sosok penari tanpa wajah berdiri di ujung jalan desa. Bayangannya samar, tapi gerakan tangannya mengalun indah seperti tarian klasik Jawa. Namun wajahnya benar-benar datar, tak ada mata, hidung, atau mulut, hanya permukaan kulit putih yang kosong dan dingin. Tubuhnya dilapisi kain batik berlumur tanah merah. Mereka mencoba membaca doa keras-keras, tapi penari itu tidak menghilang. Malah menari lebih cepat, tangannya berputar-putar seperti mengundang arwah lain untuk muncul. Angin mendadak bertiup kencang, membawa aroma busuk seperti bangkai yang disiram dupa. Akhirnya, penari itu berhenti dan perlahan menghilang ke dalam kabut yang tiba-tiba turun menyelimuti desa. Mbah Wiro tahu ini bukan lagi sekadar gangguan. Ini sudah menjadi ritual. Seseorang di Kali Jambe memulai kembali pemanggilan pesugihan berdarah yang dulu telah dikubur dalam-dalam. Dan penari tanpa wajah itu hanyalah pembuka jalan, tanda bahwa ritual tengah berlangsung dan arwah penjaga sedang mencari tumbal. Mbah Wiro memperingatkan semua warga untuk tidak keluar rumah saat malam, tak memandang jendela, dan tak menyalakan lampu terlalu terang. Tapi ia tahu, meski semua warga patuh, darah baru akan tetap tertumpah. Sebab ritual ini telah dibayar dengan nyawa, dan tak bisa dihentikan tanpa pengorbanan lebih besar. Sesuatu yang jauh lebih gelap tengah bangkit dari perut Kali Jambe. 3 hari setelah penampakan penari tanpa wajah, suara gamelan mulai terdengar tiap malam dari arah hutan bambu Kali Jambe. Irama gamelan itu pelan, sendu, seakan menangisi sesuatu yang telah dikorbankan. Beberapa warga mengaku mendengar suara sinden melengking lirih di sela gamelan itu, menyanyikan tembang Jawa kuno yang sudah tak dikenal lagi. Satu hal yang aneh, semua yang mendengar suara gamelan itu hanya bisa mendengarnya jika mereka sendirian. Bahkan rekaman ponsel tak menangkap suara apapun. Tapi begitu seseorang sendiri, suara itu datang seperti bisikan dan semakin dekat. Pak Surono yang keras hati, malam itu duduk sendiri di gardu ronda. Ia menyalakan rokok ketika tiba-tiba gamelan itu terdengar jelas, diikuti suara kaki yang melangkah di belakangnya. Saat ia menoleh, tak ada siapapun. Namun, ada titik darah di lantai tempat ia duduk. Malam yang sama, Darto, warga desa lainnya, mengalami penglihatan aneh. Ia mengaku bermimpi berada di panggung pertunjukan wayang. Di sana, para penonton adalah mayat dengan wajah membusuk, duduk rapi seperti menyaksikan pertunjukan. Di tengah panggung, duduk seorang dalang tua dengan mata kosong, menggerakkan wayang kulit sambil menggumam tembang aneh. Di sisi panggung, ada satu gamelan, dan pemainnya adalah jasad tanpa kepala. Darto bangun dengan napas terengah dan menemukan tangannya berlumur tanah basah. Keesokan harinya, ia jatuh sakit. Tubuhnya lemah, kulitnya mulai pucat, dan ia hanya bisa bicara dalam bahasa Jawa kuno yang tak dipahami siapapun. Seolah jiwanya diambil sebagian oleh sesuatu dari dunia lain. Desa Kali Jambe kini dihantui 2 suara, suara sunyi di siang hari, dan gamelan berdarah di malam hari. Bahkan hewan peliharaan mulai gelisah. Ayam enggan berkokok, anjing melolong terus-menerus ke arah hutan, dan kambing-kambing mendadak sakit tanpa sebab. Seorang dukun wanita dari desa tetangga, Mbah Lanti, dipanggil untuk membantu. Saat ia menapaki tanah Kali Jambe, ia langsung memejamkan mata dan berkata lirih, ada tanah yang dilanggar, tempat tumbal ditanam tanpa upacara. Arwahnya haus, dan dia sedang menari bersama gamelan darah. Ia lalu menancapkan tongkat bambu hitam di 4 penjuru desa untuk menahan energi negatif. Namun malam itu, satu tongkat ditemukan patah, seolah disengaja oleh kekuatan tak kasat mata. Malam keempat, suara gamelan semakin keras. Beberapa warga mendengar suara tangisan bayi menyatu dalam alunan musik, diiringi tawa perempuan yang melengking panjang. Mbah Wiro sadar, ini bukan lagi sekadar gangguan. Ini adalah peringatan bahwa darah harus dibayar dengan darah.
Ia dan Pak Surono kembali ke lokasi sesajen di dekat makam Darman. Kali ini mereka menggali tanah tempat sesajen itu ditemukan. Tak jauh dari permukaan, mereka menemukan potongan rambut manusia dan jari tangan kering terbungkus kain kafan. Bau busuk menyeruak, membuat keduanya muntah seketika. Di dalamnya juga ditemukan potongan besi kecil menyerupai alat musik gamelan yang dililit kain merah darah. Mbah Wiro gemetar. Ini, pusaka. Pusaka pemanggil, katanya, wajahnya pucat pasi. Sementara itu, jauh di dalam hutan Kalijambe, seseorang sedang memainkan gamelan tua yang terbuat dari kuningan gelap. Tangannya hitam berlumur tanah, matanya kosong tak berkedip. Di sekelilingnya, sosok-sosok samar berdiri menonton. Para korban tumbal dari masa lalu, wajahnya penuh luka dan darah mengalir dari mulut. Mereka tak berbicara, hanya menatap gamelan dan bergerak mengikuti iramanya. Sosok penari tanpa wajah berdiri di tengah mereka, menari semakin cepat. Di balik pepohonan, ada sesosok pria muda yang sedang memerhatikan semuanya, anak hilang dari Kalijambe bernama Bagas. Ia telah menjadi bagian dari ritual. Dan malam itu, ia tak lagi memiliki bayangan. Pagi itu, Desa Kalijambe diguncang kabar hilangnya seorang remaja perempuan bernama Santi. Ia terakhir terlihat sore hari sebelumnya, berjalan pulang dari ladang sendirian. Ibunya menangis histeris, dan warga pun segera mengadakan pencarian. Tapi tak ada jejak kaki, tak ada barang tertinggal, seakan Santi menghilang begitu saja di telan bumi. Satu-satunya petunjuk adalah sandal jepit miliknya yang tertinggal di pinggir hutan bambu, mengarah pada jalan kecil menuju lokasi makam Darman. Di tempat itu, tanah terlihat seperti baru digali dan ditimbun kembali, namun tak ada tanda kehidupan. Mbah Wiro memeriksa tanah itu dan menggali beberapa senti. Ia menemukan pecahan cermin tua yang masih ada noda darah kering. Cermin penjerat, katanya lirih. Ia sudah dipanggil. Malam harinya, suara gamelan terdengar lebih meriah. Namun bukan seperti gamelan biasa, melainkan seperti pesta, bertabuh cepat, diselingi suara kendang keras dan sinden tertawa. Warga yang mendengar dari dalam rumah merasa jantungnya berdegup tak karuan. Salah satu warga bernama Yudi nekat keluar rumah untuk mencari sumber suara. Tapi begitu sampai di pertigaan jalan desa, ia melihat iring-iringan makhluk aneh. Sosok-sosok bertubuh manusia, namun wajahnya semua hitam legam, seperti hangus terbakar. Mereka berjalan sambil membawa obor menyala biru, dan di tengah barisan itu, ada seorang perempuan menari, Santi. Tapi wajahnya datar, matanya kosong, dan kakinya berdarah. Tubuhnya seolah bergerak tanpa kemauan sendiri, mengikuti irama gamelan. Yudi jatuh pingsan. Ketika Yudi sadar, ia sudah berada di rumahnya. Namun setelah kejadian itu, ia menjadi pendiam dan ketakutan. Setiap malam, ia menggambar sosok Santi yang menari dengan wajah hitam, di atas tanah berlumpur, dikelilingi api biru. Ia tak mau bicara, kecuali satu kalimat yang diulang-ulang. Tumbal harus menari sampai darahnya habis. Warga mulai takut dan panik. Ini bukan lagi fenomena biasa. Sesuatu sedang menggerakkan roh dan raga manusia sebagai bagian dari ritual pesugihan. Bahkan anak-anak kecil mulai melihat bayangan penari di sudut rumah, dan suara gamelan kadang muncul dari dalam lemari atau sumur tua. Desa Kalijambe perlahan berubah menjadi panggung dunia lain, dan semua penduduknya hanya penonton yang tak bisa pergi. Mbah Lanti kembali ke desa untuk melakukan ritual penangkalan. Ia membakar dupa dan membaca mantra di perempatan desa. Tapi tiba-tiba angin berhembus kencang, dan nyala dupa padam sendiri. Dari kejauhan terdengar suara sinden tertawa, lalu muncul angin panas dan aroma darah. Mbah Lanti tersentak, lalu menangis. Ia berkata, ritual ini bukan dari dunia kita. Ini pesugihan yang haus tarian dan darah, bukan uang. Ia tak ingin emas, ia ingin tubuh, ingin jiwa, ingin daging segar. Semua warga terdiam. Bahkan para sesepuh desa tak bisa berkata-kata. Mereka sadar, leluhur mereka mungkin telah melakukan perjanjian dengan entitas jahat, dan kini generasi penerus harus membayar dengan nyawa. Di sisi lain, Pak Surono mulai menghubungi seorang ahli spiritual dari luar Jawa, bernama Ki Jaya Sakti. Ia dikenal mampu berkomunikasi dengan arwah dan menembus dimensi lain. Dalam perjalanan ke Kalijambe, ia mengalami mimpi aneh. Ia berada di tengah lautan darah, dan dari kejauhan datang sebuah gamelan raksasa yang dimainkan oleh 1000 tangan. Di atasnya, duduk sosok perempuan bermahkota ular dan mengenakan selendang dari kulit manusia. Ia menatap Ki Jaya Sakti dan berkata,
Kali Jambe milikku. Tumbalku tak boleh pergi. Dan kamu tidak diundang. Saat bangun, Ki Jaya Sakti sudah berada di gerbang desa. Dan suara gamelan sudah menyambutnya dari kejauhan. Langkah Ki Jaya Sakti terhenti tepat di depan gapura batu tua yang menandai batas Kali Jambe. Udara di sekelilingnya terasa seperti kabut panas yang menekan dada. Tanah bergetar perlahan setiap kali suara gamelan terdengar dari kejauhan. Irama bertempo cepat, tapi dengan nada-nada sumbang yang terasa menusuk kepala. Ia menggenggam tasbih tulang miliknya dan mulai berdoa. Di balik mata batinnya, desa Kali Jambe tidak tampak seperti desa biasa. Ia melihat kabut merah membungkus seluruh wilayah, dan di atasnya berputar awan hitam berbentuk lingkaran. Dari setiap rumah, ada tali tak kasat mata yang mengikat satu titik, makam Darman. Ini bukan pesugihan biasa, gumamnya lirih, ini sudah jadi pusat energi pemanggilan arwah. Sesampainya di rumah Pak Surono, Ki Jaya Sakti langsung meminta ruangan khusus untuk memulai ritual penerawangan. Ia menabur garam hitam, menyalakan lilin 7 warna, dan membaca mantra berbahasa Jawa kuno. Beberapa warga ikut menonton dari luar dengan penuh rasa takut. Saat Ki Jaya Sakti menutup matanya, tubuhnya bergetar hebat. Matanya tiba-tiba terbuka, dan ia berkata dengan suara berat, "Santi belum mati, tapi rohnya dikurung." Ia dijadikan penari di panggung pesugihan. Setiap malam ia harus menari sampai tubuhnya habis. Jika ritual ini tak dihentikan, akan ada 7 korban lagi. Suasana menjadi sunyi. 7 korban lagi? Artinya teror ini baru saja dimulai. Malam itu, Ki Jaya Sakti meminta dibawakan pecahan cermin darah yang ditemukan Mbah Wiro. Ia menatap cermin itu lama sekali, lalu meniupkan mantra padanya. Cermin itu bergetar, lalu muncul bayangan, tarian Santi di atas panggung kayu yang berdarah, dikelilingi makhluk berjubah hitam dan berwajah anjing. Mereka tertawa sambil menyaksikan tarian itu, dan setiap darah yang menetes dari kaki Santi ditampung dalam mangkuk emas. Inilah inti pesugihan Kali Jambe, ujar Ki Jaya Sakti. Bukan harta yang dicari, tapi pertunjukan. Mereka adalah penonton dari neraka. Dan kita panggung mereka. Semua yang melihat cermin itu merasa ingin muntah. Beberapa warga pingsan. Tak lama kemudian, terdengar suara kentongan dari ujung desa. Salah satu warga melihat sosok Darman berjalan pelan di jalan setapak, membawa gamelan kecil di tangannya. Matanya putih semua, dan dari mulutnya keluar darah segar. Ia berhenti tepat di pertigaan, lalu mulai memukul gamelan itu dengan palu tulang. Suaranya seperti jeritan dan dering bersamaan. Warga ketakutan. Ki Jaya Sakti segera berlari ke lokasi dengan membawa tongkat ritual. Ia menggambar lingkaran di tanah, lalu memanggil nama Darman 3 kali. Sosok itu berhenti memukul gamelan, menoleh dengan wajah kosong, lalu berteriak, "Aku dibangkitkan untuk hiburan. Bukan untuk keadilan." Ki Jaya Sakti langsung melempar garam hitam ke arah sosok Darman, yang mendadak terbakar dan menghilang menjadi asap hitam. Tapi dari balik kabut, terdengar ratusan suara tawa. Gamelan besar mulai terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih cepat. Angin kencang menyapu desa, membawa bau anyir dan aroma dupa terbakar. Ki Jaya Sakti jatuh terduduk, wajahnya pucat. "Kita baru menyentuh permukaannya," katanya lirih. "Di bawah tanah Kali Jambe, ada panggung yang lebih besar. Jika tidak kita tutup malam ini, semua roh akan bebas, dan desa ini akan menjadi pentas abadi untuk pesugihan darah." Warga mulai menangis ketakutan. Tidak ada tempat yang aman lagi. Langit Kali Jambe berubah warna menjadi merah tua, seolah ditutupi tirai darah yang menetes perlahan dari langit. Petir menyambar tak henti, tetapi bukan petir biasa. Warnanya keunguan dan terdengar seperti suara jeritan. Ki Jaya Sakti berdiri di tengah balai desa. Wajahnya tegang, tangan memegang gulungan kain kuno bertuliskan aksara Jawa kuno. Di bawah tanah desa ini, katanya lirih, terdapat sebuah ruang pentas. Dibangun oleh para leluhur yang tergoda oleh kekayaan instan. Mereka mengikat janji dengan makhluk penunggu, yang kini menagih bayaran dengan darah. Semua warga berkumpul, wajah mereka pucat pasi, berharap ada jalan keluar sebelum malam berganti hari. Ki Jaya Sakti memimpin rombongan kecil ke hutan di utara desa, tempat makam Darman berada. Dengan alat gali dan lilin minyak, mereka mencari pintu masuk ke pentas neraka yang dimaksud. Saat menggali di bawah batu nisan besar, tanah bergetar hebat, dan lubang menganga muncul, mengeluarkan kabut hitam pekat. Di dasar lubang itu tampak tangga batu menurun ke bawah tanah.
Suara gamelan semakin jelas, diiringi suara tawa perempuan dan tangisan anak-anak. Ini jalannya, kata Ki Jaya Sakti, tapi yang masuk harus siap kehilangan segalanya, termasuk nyawa. Tanpa ragu, ia turun lebih dulu, diikuti oleh Pak Surono dan dua pemuda pemberani. Tangga batu itu membawa mereka ke lorong sempit yang dingin dan basah. Di dindingnya, tergambar lukisan wayang yang berdarah, adegan manusia disembelih dan disulap menjadi penari boneka. Gamelan terdengar sangat keras, sampai membuat kepala mereka nyeri. Setelah melewati lorong panjang, mereka tiba di sebuah ruangan megah bawah tanah, dikelilingi kursi-kursi batu yang diisi oleh sosok-sosok bayangan. Di tengah ruangan, ada panggung besar dari tulang, dan di atasnya, Santi sedang menari. Tapi tubuhnya tinggal separuh, dagingnya sudah mengelupas, matanya tak bernyawa, namun ia terus bergerak, mengikuti irama gamelan. Pak Surono menangis. Anakku? Ki Jaya Sakti melantunkan mantra keras-keras, dan tongkatnya menyalakan api biru. Cahaya itu membakar salah satu kursi batu, dan sosok bayangan yang duduk di atasnya melengking sebelum hancur menjadi debu. Jika kita hancurkan semua penonton, panggung ini akan runtuh, teriaknya. Pak Surono dan dua pemuda langsung melempar obor ke arah kursi lainnya. Tapi para sosok bayangan mulai berdiri dan menyerang, membentuk kabut yang menjerat tubuh. Suara gamelan berubah menjadi suara jeritan dan suara cambuk. Ruangan itu berubah menjadi medan perang antara manusia dan arwah-arwah penonton setan. Sementara di tengah panggung, Santi berteriak histeris, hancurkan pentas ini. Aku tak mau menari lagi. Ki Jaya Sakti menggunakan tongkatnya untuk menggambar lingkaran pemutus di lantai panggung. Saat lingkaran itu sempurna, tanah bergetar hebat dan panggung mulai retak. Para sosok bayangan melengking panik dan mencoba kabur, namun terperangkap di dalam api biru yang membubung dari bawah tanah. Panggung itu runtuh, dan tubuh Santi jatuh ke pelukan Pak Surono. Nafasnya terhenti. Tapi wajahnya tenang, seperti telah terbebas. Satu persatu sosok penonton menghilang, gamelan berhenti, dan ruangan itu mulai runtuh. Mereka semua lari menaiki tangga dengan sisa tenaga. Saat mencapai permukaan, lubang itu menutup sendiri, mengeras menjadi batu padat. Seluruh desa Kalijambe kembali sunyi. Langit berubah menjadi biru kelabu. Ki Jaya Sakti duduk lemas di tanah, napasnya berat. Pentas itu telah hancur, katanya pelan. Tapi pesugihan Kalijambe belum benar-benar musnah. Masih ada sisa perjanjian yang tertinggal dan mungkin akan ada yang ingin membangunnya kembali. Warga desa hanya bisa menatap kosong ke arah makam Darman. Di antara retakan batu nisan, terlihat secari kain putih kecil dengan noda darah yang masih basah. Kalijambe belum bebas sepenuhnya. 3 bulan telah berlalu sejak pentas setan Kalijambe runtuh dan suara gamelan lenyap dari bumi. Desa perlahan kembali seperti semula, tapi tak seorang pun benar-benar bisa tidur nyenyak. Di malam hari, warga masih mendengar suara langkah kaki berat di sekitar kuburan Darman, dan sesekali angin berhembus membawa aroma melati busuk yang mengingatkan pada malam-malam penuh kematian. Pak Surono telah kehilangan Santi, namun setiap malam, ia bermimpi melihat anaknya menari dalam kegelapan, tersenyum dengan mata yang penuh air mata darah. Ia bangun dengan keringat dingin dan doa-doa panjang, tapi mimpi itu selalu kembali, seperti arwah yang belum benar-benar tenang. Ki Jaya Sakti kini mengurung diri di gubuk tua dekat sungai. Ia menolak berbicara dengan siapapun, hanya terdengar komat kamit dari dalam biliknya setiap malam. Konon, ia tengah berusaha menyegel sisa kutukan pesugihan yang belum tersentuh. Namun warga mulai khawatir karena sesekali terdengar suara gamelan samar dari gubuknya. Bahkan beberapa kali, terlihat cahaya merah dari balik jendela, seperti api dari dunia lain. Kalau Ki Jaya Sakti ikut terseret dalam bayang-bayang pesugihan, maka kita semua akan binasa, kata kepala dusun pada warga yang gelisah. Tapi tak ada yang cukup berani mendekati gubuk itu. Mereka hanya berharap segel-segel terakhir bisa bertahan lebih lama. Pada suatu malam Jumat Kliwon, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih nyaring, dan datang dari segala penjuru desa. Anak-anak menangis ketakutan, ayam berkokok tak tentu waktu, dan anjing menggonggong ke arah hutan. Pak Surono yang mendengar suara itu tak bisa menahan diri. Ia mengambil senter dan berjalan ke kuburan Darman. Di sana, batu nisan kembali retak, dan dari sela-selanya, asap tipis muncul sambil membawa bisikan. Kamu belum menuntaskan semuanya, Surono. Saat ia mencoba kembali, ia melihat tanah sekelilingnya basah oleh darah. Dari balik pepohonan, sesosok perempuan muncul. Wajahnya setengah terbakar,
rambutnya menggumpal seperti jelaga. Itu Santi. Tapi bukan anaknya lagi. Santi versi lain itu menari perlahan di tengah kuburan, diiringi suara gamelan yang tiba-tiba bergema dari langit. Tubuhnya bergerak patah-patah, seperti wayang rusak. Pak Surono menangis, merangkak mendekatinya, namun bayangan Santi justru menjauh. Ia menunjuk ke arah desa, lalu menghilang begitu saja. Kembali, sebelum semuanya dimulai lagi, bisik angin malam. Pak Surono berlari ke arah balai desa, memukul kentongan dan membangunkan warga. Kita harus segel ulang pentasnya. Kain putih berdarah itu belum dikubur. Teriaknya panik. Ki Jaya Sakti akhirnya keluar dari gubuk, wajahnya sangat pucat. Dia, Santi, hanya satu dari banyak yang sudah dikorbankan. Tapi ada satu jiwa yang belum pernah dibayar. Seluruh desa berkumpul di kuburan Darman. Ki Jaya Sakti menggali di bawah nisan hingga ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, kain putih berdarah, rambut manusia, dan sebuah topeng penari kuno. Ini sisa perjanjian terakhir, katanya gemetar. Ia menuangkan minyak suci dan membakar isi kotak itu sambil melantunkan mantra terakhir. Langit berubah mendung, petir menyambar nisan Darman, dan suara gamelan berhenti seketika. Api membubung tinggi, membentuk wajah Santi yang meneteskan air mata, lalu menghilang bersama asap. Malam itu sunyi. Tak ada suara. Hanya hati warga yang masih berdetak cepat. Namun, jauh di tengah hutan Kalijambe, di sebuah goa yang tertutup ilalang, terdengar suara halus denting gamelan baru yang belum pernah terdengar sebelumnya. Di dalam goa itu, terlihat sesosok anak kecil duduk membelakangi, memakai topeng penari yang terbakar separuh. Tangannya memainkan bilah logam yang membentuk gamelan kecil dari tulang belulang. Lalu ia menoleh ke arah kegelapan dan tersenyum. Kalijambe tenang untuk sementara. Tapi pesugihan haus darah tidak akan pernah benar-benar mati.